Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini. Dan pemerintah mendukung itu. Tetapi ada syarat-syarat seperti yang saya sampaikan tadi. PPKM level 2 hingga 4 di Jawa dan Bali diperpanjang hingga 16 Agustus. Pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, level 2 hingga 4 di Jawa Bali diperpanjang. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, menyatakan PPKM level 2 hingga 4 diperpanjang hingga 16 Agustus. Luhut mengatakan perpanjangan PPKM ini dilakukan untuk menjaga momentum yang baik. Dia mengatakan penerapan PPKM level 2 hingga 4 sebelumnya sudah berjalan baik. Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan PPKM level 4 diperpanjang 3 hingga 9 Agustus. Pada periode ini, ada 141 kabupaten kota di Indonesia yang menerapkan PPKM level 4, termasuk DKI Jakarta. Diketahui, sebelumnya PPKM level 4 sudah diterapkan pada 21 Juli hingga 2 Agustus. Sebelum menggunakan istilah PPKM per level, kebijakan pembatasan kegiatan menggunakan istilah PPKM darurat yang diterapkan pada periode 3 hingga 20 Juli. Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus di Jawa Bali menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Kemenpora, kick-off BRI Liga 1 diundur menjadi 27 Agustus 2021. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali mengumumkan bahwa kick-off BRI Liga 1 diundur dari 20 Agustus 2021 menjadi 27 Agustus 2021. Amali menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers virtual dengan topik Olimpiade Tokyo 2020 dan kompetisi sepak bola pada Senin siang waktu Indonesia Barat. Amali mengatakan pihaknya baru berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Ketiga belah pihak disebutkan sepakat untuk memundurkan sepak bola BRI Liga 1 selama sepekan. Amali mengatakan bahwa PSSI juga setuju dengan jadwal sepak bola BRI Liga 1 dari pihaknya, Mabes Polri, dan BNPB tersebut. Robert Rene Alberts berharap seluruh pemain Persib bisa tiba di Bandung untuk jalani latihan bersama. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, mulai melakukan persiapan menghadapi Liga 1 2021 pada 20 Agustus nanti. Robert berencana akan mengakhiri latihan mandiri dan mulai berlatih bersama dalam waktu dekat. Jika PPKM berakhir tanggal 9 Agustus 2021, skuad Pangeran Biru menargetkan latihan pada keesokan harinya. Saat menunggu masa PPKM berakhir, Robert berharap seluruh pemainnya hadir di Bandung, termasuk pemain asing.
Ada 3 pemain asing Persib yang masih ada di luar negeri, yakni Jeffrey Castillon, Marc Anthony Klok, dan Mohamed Rashid. Saat ini, ketiga pemain tersebut sedang berupaya datang ke Bandung dan siap mengikuti latihan bersama. Ditargetkan, pekan depan mereka baru bisa bergabung bersama skuad Pangeran Biru. Robert mengatakan bahwa baru Klok yang dijadwalkan pada 8 Agustus 2021 tiba di Indonesia. Setelah itu, harus menjalani 8 hari karantina. Sementara, Rashid pada tanggal yang sama baru menjalani penerbangan dari Amerika Serikat. Setelah itu, Castillon baru dapat menjalani penerbangan ke Indonesia. Kondisi tersebut yang belum dapat dipastikan kapan tiba di Indonesia. Update bursa transfer pemain Persib Bandung di Liga 1. 3 masuk, 8 pemain keluar. Menghadapi kompetisi Liga 1, klub papan atas tanah air Persib Bandung termasuk klub yang paling agresif di bursa transfer pemain musim 2021. Persib Bandung diketahui dalam beberapa waktu terakhir ini merekrut dan mengumumkan sejumlah pemain yang akan memperkuat racikan Robert Alberts musim ini. Tercatat, kubu Persib Bandung telah sukses memboyong 5 pemain baru. 5 pemain Persib Bandung anyar tersebut adalah Marc Klok, Mohamed Rashid, Ahmad Jufrianto, Ferdinand Sinaga dan Farshad Nur. Namun dalam perjalanannya, Ferdinand Sinaga dan Farshad Nur tak bisa bertahan lama di skuad Persib Bandung. Keduanya diketahui keluar dari Persib Bandung sebelum bergulirnya kompetisi Liga 1 2021. Ferdinand Sinaga memilih untuk pindah ke Persis Solo demi mendapatkan menit bermain. Adapun Farshad Nur diputus kontraknya karena tampil tak sesuai dengan ekspektasi. Dengan demikian, pemain yang masih bertahan dengan Persib adalah Marc Klok, Mohamed Rashid, dan Ahmad Jufrianto. Ketiganya kemungkinan besar akan tetap menjadi anggota skuad Persib untuk menghadapi kompetisi musim ini. Selain itu, Persib pun kembali memasukkan nama kiper yang baru sembuh dari cedera patah tulang, Muhammad Natsir. Kiper yang akrab disapa Deden itu sebenarnya akan dipinjamkan ke Bandung United di Liga 3 untuk mengembalikan kondisinya. Namun, pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, memiliki pertimbangan lain sehingga nama Deden kembali dimasukkan ke tim utama. Keputusan ini membuat kiper Persib lainnya, Dika Bayangkara, dipinjamkan ke Persita Tangerang. Sementara itu, pemain yang keluar dari Persib musim ini cukup banyak. Total, ada 6 pemain yang memutuskan hengkang. Jika ditambah dengan Farshad Nur, Ferdinand Sinaga, dan Dika Bayangkara, ada 9 pemain yang hengkang. 6 pemain yang hengkang dari Persib adalah Omid Nazari, Zulham Zamrun, Gozali Siregar, Kim Kurniawan, Benny Oktovianto, dan Fabiano Beltram. Keenamnya memutuskan hengkang dengan alasan yang berbeda-beda. Omid Nazari, Kim Jafri Kurniawan, Gozali Siregar, dan Benny Oktovianto keluar karena tidak ingin memperpanjang kontrak. Zulham Zamrun dan Fabiano Beltram keluar karena Robert ingin melakukan regenerasi tim. Nama terakhir yang tampaknya akan hengkang adalah Gian Zola. Kakak kandung Beckham Putra Nugraha itu sudah mendapat lampu hijau dari Robert untuk dipinjamkan. Beberapa tim dikabarkan tertarik untuk merekrut jebolan diklat Persib tersebut. Salah satu tim yang disebut-sebut ingin meminjam Gian Zola adalah Persela Lamongan. Gian Zola sendiri pernah dipinjamkan ke Persela Lamongan pada pertengahan musim 2018. Ada unsur kepepet, Angelo Alessio pilih Persija Jakarta. Persija musim ini ditukangi pelatih kaliber dunia, Angelo Alessio, yang punya pengalaman melatih Chelsea hingga Juventus. Angelo Alessio menjadi pelatih asing dengan profil top yang berkarier di Indonesia, dengan menukangi Persija Jakarta. Sosok asal Italia itu punya jejak karir bagus, sebagaimana pernah melatih Chelsea hingga Juventus. Di kedua klub tersebut, Alessio berperan sebagai asisten pelatih dari Antonio Conte. Tugas yang sama juga ia emban saat di tim nasional Italia. Kini, Alessio mencicipi hal baru dengan mencoba peruntungan di Indonesia.
Namun bergabungnya Alessio dengan Persija sebenarnya ada unsur kepepet. Sosok berusia 56 tahun asal Capaccio itu mengakui bahwa Persija bukan pilihan utamanya. Namun keadaan membuat ia harus memilih tim ibu kota ini. Saya hanya punya sedikit waktu untuk memutuskan masa depan saya, karena kompetisi seharusnya dimulai di sini pada 10 Juli. Saya menunggu dan mencoba menemukan tim di Italia, tetapi saya tidak berhasil. Saya tidak memiliki banyak keberuntungan, ujar Alessio dalam wawancara dengan Jemania. Alessio sendiri cukup bingung bagaimana dengan situasi Indonesia dan sepak bolanya, karena Liga 1 terus mengalami penundaan. Ia dikonfirmasi meninggalkan Indonesia sementara waktu, sambil menantikan kepastian kompetisi dan kapan tim bisa berlatih kembali. Meski kedatangan Alessio, Persija memang banyak ditinggal pemain pilar yang membantu mereka menjuarai turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Nama-nama seperti Mark Klok, Heri Susanto, hingga Sandi Sute sudah meninggalkan tim. Persija dikabarkan masih berusaha mencari pemain terbaik untuk mengisi kepergian pemain sebelumnya. Sejumlah nama dihubungkan dengan tim berjuluk Macan Kemayoran ini, namun belum ada pengumuman resmi dari klub sejauh ini. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.